kita akan membahas tentang dasar-dasar keselamatan kerja K3. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama itu dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup, faktor penyebab dasar hukum. Nah, dasar hukum K3 di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di undang-undang ini sudah mengacu detail dan lengkap tentang K3 di Indonesia. Selanjutnya kita lambang K3. Bentuk lambang K3 berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang memiliki makna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Sedangkan roda gigi bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih sebagai dasar yang berarti bersih dan suci, dan 11 gerigi roda yang memiliki makna 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian akan bahas ke definisi. Nah, definisi dibagi 3, yaitu secara filosofi, secara keilmuan, secara etimologi. Untuk filosofi sendiri, itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerangannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, yaitu merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, bagi orang-orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Apa itu tujuan K3? Maka yang pertama itu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian, dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Ruang lingkup K3 itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah lengkap. Mengetahui secara dasar saja, ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, baik di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Nah, jadi pokoknya jika ada kegiatan di sana, nah itu pasti harus ada K3-nya. Kegiatan apapun, tidur pun itu harus ada K3-nya. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Kejadian kecelakaan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab di dalam usaha produksi. Dalam melibatkan tenaga kerja, mesin, dan peralatan, bahan-bahan yang digunakan berinteraksi satu sama lain dalam bentuk proses produksi. Interaksi ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi tingkat keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dalam hal ini, berdampak pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, maupun pencemaran lingkungan kerja. Nah, teman-teman bisa memahami maksud dari gambar ini. Jadi, semuanya saling berintegrasi. Tentang akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu ibarat gunung es. Kalau yang kerugian yang terlihat itu terdiri dari korban jiwa, itu mungkin korban luka, biaya pengobatan, kerusakan properti. Tapi seperti gunung es, di atasnya kecil, di bawahnya sangat besar. Kerugian yang tidak terlihat itu sangat besar. Seperti
tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan, biaya rekrutmen tenaga kerja, biaya melatih karyawan baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti, pembangunan fasilitas kembali. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur K3 atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam rambu-rambu K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai subkelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban, menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi APD itu adalah helm, rompi, dan sepatu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu, kenapa harus wajib ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas ya. Jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpian besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk mengaman. Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi, oke ya. Ini pada saat akan moving, kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Itu ya Mas ya, paham semuanya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga
kita dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen, kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang barokah dan selamat. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Jadi pakcik nasra ya, anaknya feeling crazy. Setelah mengikuti apel pagi, para pekerja diwajibkan melakukan check up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Di tujuan akhirnya adalah zero fatality atau zero accident. Nah, fungsinya K3 adalah seperti itu. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita kenakan sanksi dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Ini sebenarnya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Rames sedang santai merokok di pabrik. Dia mematikan rokoknya dengan menginjaknya. Lalu mulai berjalan menuju mesin jahit. Di sana dia sedang memperbaiki kain yang tersangkut. Tiba-tiba tangannya terjepit di mesin, yang menyebabkan tulang tangannya patah dan ia langsung meninggal. Maka dari itu, selalu gunakan APD dan patuhi peraturan dan SOP keselamatan.